Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sang Ayumade Sunitarani, NIM 1817051110, yang akan mempresentasikan materi terkait dengan perlakuan akuntansi bagi transaksi dalam UMKM dan ruang lingkup SAK UKM. Hai, perkenalkan nama saya Putri Widiantari, NIM 1817051108. Di sini saya sebagai penyaji 2 akan menyampaikan materi keunggulan dan hambatan dalam penerapan SAK etap. Terima kasih. Baik, saya Niputu Purnamasari. Di sini saya akan menyajikan materi mengenai perlakuan akuntansi bagi transaksi dalam UMKM dan SAK UMKM. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi dalam UMKM, di mana transaksi yang terjadi dalam UMKM hanya ada dua, yaitu transaksi pemrolehan dana dan transaksi penggunaan dana, di mana perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian diperlakukan di dalam akuntansi. Nah, untuk memperlakukan kejadian tersebut, adapun beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu dengan konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Yang pertama itu ada aset dan liabilitas keuangan, di mana untuk pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tersebut, aset dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Kemudian untuk penghentian pengakuan, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau ketika tidak ada manfaat ekonomi 36 masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut. Sedangkan entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya hanya ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau jatuh tempo. Kemudian untuk penyajian, entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan. Untuk yang kedua ada persediaan, di mana untuk pengakuan dan pengukurannya, entitas mengakui persediaan ketika diperoleh sebesar biaya perolehannya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Kemudian untuk penyajiannya, persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu ada investasi pada ventura bersama. Terdapat pengakuan dan pengukuran di mana entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama. Kemudian ada penyajian, di mana entitas menyajikan investasi pada ventura bersama dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan. 4 itu ada aset tetap, di mana pengakuan dan pengukuran dari aset tetap ini, aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur seluruh aset tetap kecuali tanah setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian untuk penyusutannya, beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan dapat memperhitungkan nilai residu. Kemudian untuk penghentian pengakuan dari aset tetap ini adalah entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat aset tetap dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang akan diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Kemudian untuk penyajian dari aset tetap adalah disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan. Kelima ada aset tak berwujud, di mana pengakuan dan pengukurannya entitas mengakui aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal dan
Entitas mengukur aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya. Kemudian untuk penghentian pengakuan, entitas menghentikan pengakuan aset tak berwujud pada saat aset tak berwujud ini dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Kemudian untuk penyajiannya, aset tak berwujud ini disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan. Yang keenam ada liabilitas dan ekuitas. Untuk pengakuan dan pengukurannya, liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian untuk penyajiannya, liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Yang ketujuh ada pendapatan dan beban. Untuk pendapatan dan beban, pengakuan dan pengukurannya, pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Kemudian untuk penyajian dari pendapatan dan beban ini, pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi dan beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi. Yang ke-8 ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini ada pengakuan dan pengukuran di mana entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan. Dan yang terakhir, yang ke-9 ada transaksi dalam mata uang asing, di mana dia pengakuan dan pengukurannya, entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari SAK UKM, di mana standar akuntansi usaha kecil dan menengah atau SAK UKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Entitas kecil dan menengah adalah entitas yang memenuhi kriteria di mana tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah, dan juga menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum kepada pengguna eksternal. Contohnya itu pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah dapat menggunakan standar ini jika regulasi mengizinkan penggunaan standar ini. Jika entitas kecil dan menengah melakukan transaksi atau terdapat peristiwa atau kondisi lain yang tidak diatur dalam SAK UKM, maka entitas kecil dan menengah menerapkan PSAK lain yang lebih relevan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, kembali lagi dengan saya. Di sini saya sekarang akan menyampaikan materi yaitu keuntungan penerapan SAK etap. Nah, SAK etap pada dasarnya merupakan turunan dari PSAK. Bahkan sebenarnya SAK etap merupakan bentuk penyederhanaan dari PSAK. SAK etap memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK yang memiliki ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Nah, selain itu ada beberapa keuntungan yang dapat digunakan oleh anggota UMKM ketika menerapkan SAK ini. Antara lain yang pertama bisa teman-teman lihat di PowerPoint, yaitu pertama kemudahan penyusunan laporan keuangan. Nah, penyederhanaan PSAK yang dilakukan oleh SAK etap sangatlah memudahkan bisnis UMKM untuk membangun penyusunan laporan keuangan. Untuk yang kedua, ada kemungkinan mendapatkan pinjaman yang lebih besar. UMKM akan dengan mudah menyusun laporan keuangan sendiri yang dapat diaudit sekaligus mendapatkan opini audit, seperti itu.
Nah, untuk yang ketiga ada dapat digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, maksudnya SAK etap didesain secara dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Jadi bukan ketinggalan zaman sih, mungkin karena sudah dipikirkan, dirancang dari sekarang, dari sebelum-sebelumnya untuk masa ke depan. Jadi itu sudah untuk jangka panjang, seperti itu maksudnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah hambatan penerapan SAK etap. Nah, kenyataannya banyak bisnis UMKM yang tidak mendapatkan penerapan SAK etap dengan baik. Ada beberapa alasan mengapa mereka tidak dapat menerapkannya dalam model bisnis mereka. Antara lain bisa teman-teman lihat di PowerPoint. Yang pertama, kurangnya sosialisasi SAK etap. Nah, tidak adanya sosialisasi tentang penerapan SAK etap membuat pelaku bisnis kecil menengah masih takut untuk menggunakan SAK etap. Untuk yang kedua, anggaran bahwa SAK etap tidak efektif. Nah, inilah salah satu masalah utama yang menghambat penerapan SAK etap. Banyak pengusaha yang menganggap bahwa penerapan SAK etap pada perusahaannya tidak akan berdampak pada kondisi keuangan mereka. Untuk yang ketiga, membutuhkan dana untuk mendapatkan karyawan yang terlatih, seperti itu. Nah, memang pada dasarnya dibutuhkan karyawan yang terlatih untuk menerapkan SAK etap ini. Dan mengaji karyawan untuk keperluan tersebut saja sudah cukup mahal. Jadi inilah ketiga poin utama, yaitu hambatan untuk penerapan SAK etap. Nah, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan standar yang dapat menjadi pedoman bagi usaha kecil dan menengah dalam membuat laporan keuangan. Entitas tanpa akuntansi publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dan menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum atau general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. Nah, menurut SAK etap tentang standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas yaitu yang pertama itu tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada entitas memiliki akuntabilitas publik jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fusudia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi, seperti itu. Bisa teman-teman lihat di PowerPoint juga, misalkan perkataan saya kurang jelas. Nah, usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian terutama di negara-negara berkembang. Namun demikian, di Indonesia belum banyak penelitian mengenai UMKM yang mengkhususkan penelitian pada entitas mikro. Maka pembahasan ini akan berfokus pada UMKM di sektor mikro. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM adalah mengenai keterbatasan permodalan. Akses UMKM ke lembaga-lembaga keuangan menjadi sulit karena adanya persyaratan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia bagi UMKM yang ingin mendapatkan kredit pada lembaga keuangan tersebut. Nah, sedangkan SAK yang ada masih terlalu rumit untuk pelaku UMKM. Terkait dengan hal tersebut, untuk membantu UMKM untuk mendapat penyajian laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM yang efektif berlaku per 1 Januari tahun 2018 dengan konsep yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK etap. Nah, standar ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih mudah karena tidak serumit SAK etap seperti itu. Nah, maka dari itu SAK EMKM penting untuk diterapkan oleh UMKM untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI telah mengesahkan Explore
draft standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau EDSAK EMKM dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei tahun 2016 dengan disahkannya EED SAK EMKM ini, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia nantinya akan menjadi lengkap dengan 3 pilar standar akuntansi keuangan, yakni SAK umum yang berbasis IFRS, SAK etap, dan SAK EMKM. Nah, masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia, yaitu yang pertama bisa teman-teman lihat di PowerPoint juga. Yang pertama ada SAK umum yang berbasis IFRS, merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan. Untuk yang kedua, SAK etap merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada EDSAK EMKM yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu adalah materi yang terakhir. Nah, jadi begini. Dengan demikian SAK EMKM oleh DSAK ini, maka di samping ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM atau EMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga nantinya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajemen EMKM dan pihak lain. Nah, seperti perbankan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Nah, SAK ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi entitas EMKM atau UMKM yang terbiasa menggunakan basis kas menjadi akrual, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Maka materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini saya akan menyajikan materi mengenai perlakuan akuntansi bagi transaksi dalam UMKM dan SAK UMKM. Nah, terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang digunakan dalam transaksi UMKM. Di antaranya yang pertama adalah ruang lingkup ekspor draft standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap yang memenuhi kriteria dan definisi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka setidaknya selama 2 tahun berturut-turut EDSAK EMKM yang digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam kalimat sebelumnya, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan EDSAK EMKM. Nah, yang kedua berkaitan dengan tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak ada dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Yang selanjutnya mengenai posisi keuangan. Nah, informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sendiri merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas yang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas tersebut. Yang kedua mengenai liabilitas. Nah, liabilitas merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atau atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Baik, yang selanjutnya adalah kinerja. Nah, informasi mengenai kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Adapun terdapat unsur-unsur yang didefinisikan dalam kinerja tersebut, diantaranya adalah penghasilan, yaitu merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk dan kenaikan aset atau penurunan liabilitas. Yang kedua adalah beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset.
Yang selanjutnya adalah mengenai pengakuan unsur-unsur pelaporan keuangan. Nah, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur. Nah, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka yang memenuhi kriteria sebagai pengakuan unsur-unsur laporan keuangan adalah manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas, dan yang kedua adalah akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, yang keenam adalah pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Nah, pengukuran adalah suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Nah, adapun dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAKMKM adalah biaya historis. Biaya historis ini merupakan suatu aset sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat harga perolehan. Selanjutnya yang ketujuh adalah materialitas. Nah, relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Nah, kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan adalah material jika baik secara mandiri ataupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedelapan yaitu ada prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif. Nah, persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam EDSAKMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu mengenai asumsi dasar. Nah, terdapat beberapa asumsi dasar, diantaranya adalah dasar akrual. Dalam dasar akrual ini, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut. Selanjutnya ada kelangsungan usaha, yaitu di mana dalam suatu entitas, maka pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan EDSAKMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Asumsi dasar lainnya itu adalah konsep bisnis, entitas bisnis, yaitu entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan dengan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Perlakuan akuntansi yang lainnya itu nomor 10 mengenai saling hapus. Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali diisyaratkan atau diizinkan oleh EDSAKMKM. Jika aktivitas normal, entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugiannya atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangi hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait. Selanjutnya di sini terdapat penyajian laporan keuangan menurut SAKMKM. Nah, mengenai penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan, di antaranya yaitu adalah tujuan relevan, yaitu di mana informasi dapat digunakan oleh seluruh pengguna dalam pengambilan proses keputusan. Yang kedua adalah representatif, yaitu informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Yang ketiga adalah keterbandingan. Nah, informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antara periode yang satu dengan periode lainnya untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Nah, yang terakhir adalah keterpahaman, yaitu informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemampuan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Selanjutnya mengenai kepatuhan terhadap SAKMKM. Nah, entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAKMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAKMKM dalam catatan atas laporan keuangan.
Nah, entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. Lalu yang ketiga adalah frekuensi pelaporan. Nah, ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, maka entitas harus mengungkapkan yaitu terdapat fakta. Yang kedua adalah alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek, dan fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, dan saldo laba. Maka entitas harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan termasuk informasi komparatif minimum 1 tahun sekali. Yang selanjutnya mengenai penyajian yang konsisten. Nah, penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan, atau SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian. Nah, dalam SAK EMKM terdapat laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan laba rugi dan perubahan modal, yaitu di mana mencangkup mengenai pendapatan, beban keuangan, beban pajak. Selanjutnya terdapat laporan neraca atau laporan posisi keuangan yang mencerminkan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sebenarnya tidak diwajibkan dalam SAK EMKM dan hanya bersifat tambahan atau untuk melengkapi hasil penelitian dan untuk memudahkan pemilik UMKM dalam melihat aktivitas ekonomi usahanya. Nah, laporan arus kas ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, pendanaan di dalam perusahaan tersebut. Dan laporan yang terakhir dalam laporan keuangan SAK MKM yaitu laporan atas catatan atas laporan keuangan, di mana SAK MKM menyatakan catatan atas laporan keuangan memuat mengenai suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan sesuai dengan standar akuntansi MKM. Yang kedua memuat tentang ikhtisar kebijakan akuntansi, dan yang ketiga adalah memuat informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang dapat menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Baik, sekian penyajian materi dari saya ucapkan terima kasih.